Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Sehingga di pagi hari ini orang datang untuk memuji dan membesarkan nama daripada Tuhan. Sebelum lanjut, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Haleluya. Yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita melakukan lagu penyembahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bagi kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, haleluya. Haleluya. Lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, haleluya. Kemurahan-Mu, Kita angkat amin, kita. lebih dari hidup. Amin, haleluya. Lebih dari hidup. Amin, haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Doa pembuka nanti Ibu Betsy. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Bawa
Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory, glory, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Mari kita berdiri semua dan kita melakukan memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita pujinya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji. Amin, haleluya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Haleluya. Marilah, marilah. Dua, tiga. Marilah, marilah, marilah. Mari ke rumah Allah. Marilah, marilah, marilah. Mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Marilah, marilah, marilah.
Tuhan mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Sekali lagi, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Haleluya. Bangunlah segera, oh siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Sekali lagi, Maranatha, Maranatha, haleluya. Tuhan, amin, haleluya. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, haleluya. Tuhan, amin, amin. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati, dan kami angkat lagu itu Kapan Yesus Kembali. Kembali, Kapan Yesus kembali, amin, ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku, amin, bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Sekali lagi, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Amin, haleluya. Ke dalam, amin, haleluya. Sungguh tak lama lagi, amin. Betapa senang, amin, amin, bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Sekali lagi, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Haleluya. Ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi, amin. Betapa senang hatiku, haleluya, bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Lagi, kapan Yesus kembali? kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Haleluya. Ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku, amin, bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Sekali lagi, kapan Yesus kembali? Kembali, Kapan Yesus kembali? Haleluya. ke dalam Puji Tuhan, haleluya. sungguh tak lama Haleluya, lagi. Yesus. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Amin. Ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku, amin, amin, bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus. Sekali lagi, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Amin. Ke dalam dunia ini, Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Glory. Yesus Kita sembah. Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, 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 glory. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulia namamu. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang kekal. Glory, 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 terima kasih Tuhan. Amin, amin. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Ya, ya, Rabbas, Rabbas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup. Glory, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpuji. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Tibalah saatnya kami mendengarkan firman. Terima kasih Kami akan Tuhan. Roh Kudus Haleluya. Kau hadir di sini. Terima kasih. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita angkat tangan kita. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin, amin. Roh Kudus Ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus.
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. satu kali lagi, jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 Yesus. Terima Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan Haleluya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah Amin, ibadah amin, kami. amin, 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 amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami Glory. tak dapat balas semua kebaikan Tuhan Ya dalam kehidupan kami. Tuhan. Kami hanya balas dengan doa dan doa. Yesus, Yesus Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya. Terima kasih Ketika kami Tuhan. berharap dan bersandar kepada Tuhan, Yesus kami yakin Bapa. apapun itu, masalah apapun, Oh Tuhan, Tuhan. Tuhan tetap bela. akan Terima kehidupan kasih, kami. Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Apalagi ini dunia sedang menakutkan kita semua. Tapi kalau kami berharap dan bersandar setia kepada Tuhan, pasti Tuhan Amin, 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 haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa Bapa. Terpujilah Terima kasih. Allah yang sungguh baik, Allah yang hebat. Glory, haleluya, Yesus. Tetap setia. Amin, amin, amin. Namun kami sudah banyak Haleluya, kesalahan. Yesus. Tapi Tuhan tetap bela Terima kehidupan. kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik. Baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Tak dapat membalas kasih-Mu.
Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Kita boleh lagi ada di hari ini. Kita boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah kehidupan di dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini, belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama dengar apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau bilang pada orang pehidup lewat kebenaran firman Tuhan. Dari mulai masuk bulan Agustus, tadi malam saya buka-buka Alkitab, saya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan? Tuhan pakai hamba-Mu ini. Dan saya sudah buka-buka Alkitab, sampailah saya pada ayat yang akan kita renungkan pagi hari ini. Dari masuk bulan Agustus, saya sudah sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan bagaimana hidup ini adalah pilihan. Tadi Baba cerita sebelum ibadah mulai, Baba cerita dengan Bapak Buang, cerita tentang kehidupan, tentang pengalaman hidup. Saya sempat bilang tadi orang hidup ini adalah sebuah pilihan. Kalau orang hidup memilih yang baik, tentu yang orang terima yang baik. Tetapi kalau orang memilih yang salah, maka sesuai dengan perbuatan kita. Dan pada minggu berikutnya saya juga sampaikan hidup ini adalah keputusan. Selanjutnya hidup ini adalah rancangan Tuhan yang indah. Jadi luar biasa Tuhan merancang kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan akibat ketidaktaatan. Jadi Tuhan telah merancangkan kehidupan kita, merancang sebaik mungkin. Firman Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebaikan, rancangan yang mendatangkan kehidupan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi saudara, banyak orang yang tidak mengalami rancangan Tuhan yang baik. Banyak orang yang tidak mengalami damai dalam kehidupannya, diakibatkan oleh ketidaktaatan. Ketidaktaatan berbicara tentang pelanggaran. Ketidaktaatan berbicara kehidupan yang tidak tertib, tidak disiplin, tidak mau dengar-dengaran, sehingga orang tidak taat. Saya sudah sampaikan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, bagaimana Adam dan Hawa mereka jatuh di dalam dosa. Akibat apa? Karena keputusan mereka yang salah, pilihan mereka yang salah. Akibatnya apa? Dosa. Tuhan sudah tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan sudah tempatkan mereka di tempat yang sangat aman. Di sana di Taman Eden tidak ada kekurangan, tidak ada kesulitan. Di Taman Eden mereka hidup menikmati. Tetapi karena ketidaktaatan mereka tidak taat pada peraturan Tuhan, mereka tidak taat pada ketetapan Tuhan, mereka tidak taat dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka harus mengalami yang namanya kesulitan. Firman Tuhan bilang, Adam sebagai kepala keluarga
keluarga, dia harus bekerja bersusah payah untuk menghidupi keluarganya. Begitu juga dengan Hawa, dia harus menderita sakit, menderita kesulitan yang sangat hebat ketika melahirkan. Makanya ibu-ibu kalau mau melahirkan, tidak ada yang melahirkan tata tawa, ada enggak? Pasti sakit. Apalagi kalau saya dari mulai ngidam dari bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-9. Saya bilang saya sepertinya trauma. Karena apa? Dari pertama sampai sudah waktunya melahirkan, soba kuat mau melahirkan, menahan sakit, mari itu muntah-muntah total, tidak berhenti selama 9 bulan. Dan saya alami di 2 anak pertama dan anak yang kedua. Begitu susahnya, begitu sampai badan saya jadi kecil sekali. Karena apa? Menderita, siksa. Tetapi puji Tuhan, waktu hamil mengandung anak yang ketiga, saya berdoa sama Tuhan. Saya sebetulnya sudah tidak mau lagi. Saya bilang so cukup. 2 kali saya ngidam, 2 kali saya siksa, 2 kali saya menderita. Tapi gembala bilang begini, masa cuma perempuan, tak ada laki-laki? Tidak genap, dia bilang, tidak lengkap. Jadi itu pun saya pikirkan. Tetapi saya berdoa begini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya mau ulang mengandung lagi, saya mau minta komang ini sama Tuhan, Tuhan, saya waktu ngidam saya tidak menderita. Terus yang kedua saya minta Tuhan kalau boleh saya dapat anak laki-laki, supaya seperti yang gembala bilang, lengkap tuh keluarga, ada laki-laki, ada perempuan. Dan betul saudara, waktu saya ngidam memang bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga memang siksa, menderita. Tapi masuk bulan yang keempat, saya sudah tidak rasa itu namanya mual, saya sudah tidak rasa itu rasanya pusing atau apa. Tapi bedanya begini, waktu saya hamil yang keempat, memang saya sudah rasa siksa seperti yang pertama dan kedua. Tetapi kalau saya mandi jam 12 itu pun saya tonton sore. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saya mandi sore, itu pokoknya kelar mandi itu tuh selimut sama setutup, memang dingin sekali itu. Tapi saya bersyukur Tuhan tolong, Tuhan berkati kami dengan 3 anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, walaupun yang 2 tidak ada bersama-sama dengan Torah. Nah, kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Torah belum baca ayat kan? Sama-sama Torah buka Alkitab kita. Alkitab kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 dan 23 ayat. Ada 2 ayat yang akan kita baca di sana untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya jemput, kita sama-sama berdiri, dan ayat 22 saya akan bacakan, ayat 23 saudara baca. Belum Noel? Nggak bisa lagi masalah dari laptop dari tadi memang so masalah. Puji Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 dan 23. 22 saya akan bacakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan firman Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Perhatikanlah
lebih baik, perhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat yang ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 dan ayat 23. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan belajar saat ini dari kehidupan Raja Saul. Raja Saul ini adalah raja Israel yang pertama. Jadi raja pertama yang ada di Israel adalah Raja Saul. Dan Raja Saul ini, orang sama-sama tahu, dia dipilih langsung oleh Tuhan. Raja Saul dipilih langsung oleh Tuhan. Raja Saul mendapat anugerah dari Tuhan. Jadi Raja Saul mendapat anugerah yang daripada Tuhan, mendapat kesempatan. Saudara, untuk menjadi seorang raja adalah sesuatu yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Minta maaf ada gangguan tadi, ternyata ini sehabis baterai makanya bunyi. Kita kembali lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, Raja Saul adalah raja pertama yang Tuhan pilih langsung. Tuhan kasih kesempatan kepada Raja Saul untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang orang sebaca, bagaimana Tuhan menolak ini. Tuhan menolak Raja Saul. Kenapa Tuhan tolak Raja Saul? Sementara Tuhan yang pilih langsung menjadi seorang raja, biasanya di sana ada pertandingan, ada persaingan, ada sesuatu yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau orang aja mau jadi kepala desa, pasti orang ada saingan. Orang bersaing mana yang paling baik. Orang membutuhkan modal. Tetapi Saul ini, dia menjadi seorang raja, dia tidak perlu keluar uang banyak, dia tidak perlu bersaing dengan siapa. Karena apa? Tuhan sendiri yang memilih dia. Tuhan utus Samuel. Samuel, kamu harus jumpai Saul, karena Saul berkenan di hati Tuhan. Saya memilih dia untuk menjadi pemimpin, untuk membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel. Tetapi setelah Saul menjadi seorang raja, Saul
Saul yang tadinya dengar-dengaran, karena dia dengar-dengaran, Tuhan lihat hatinya, Tuhan lihat hidupnya, Tuhan berkenan atas kehidupan Saul. Tetapi seiring berjalannya waktu, Saul pikir, oh saya sudah jadi raja, saya boleh lakukan semua. Bangsa Israel, masyarakat, jemaat, mereka pasti dengar. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya bilang, dorang tak berani protes. Karena seorang raja. Tetapi yang dilakukan yang dilakukan Saul tidak berkenan di hati Tuhan. Saul mulai timbul kesombongan, mulai timbul keangkuhan di dalam diri Saul. Dia merasa dia hebat, sehingga satu waktu bangsa Israel, mereka pada zaman dulu harus ada perang, bangsa Israel berperang. Nah, Saul ini dia pikir, oh dia hebat, dia tidak perlu tanya Tuhan lagi. Nah, itu satu kesalahan di hadapan Tuhan. Mungkin yang Saul lakukan waktu itu baik di pemandangan manusia. Karena apa? Saul seperti biasanya ketika mereka berperang, mereka harus mempersembahkan yang namanya korban. Tetapi ternyata mereka menunggu Samuel yang mempersembahkan korban waktu itu, karena waktu itu Samuel adalah seorang imam. Mereka tunggu Samuel tidak datang-datang. Musuh so ada, musuh so dekat, siap berperang. Bangsa Israel, rakyatnya sudah lari, semuanya sudah ketakutan. Saul, dia mulai tidak taat. Dia melakukan persembahan, mempersembahkan korban sendiri kepada Tuhan. Dan mungkin bagi bangsa Israel pada waktu itu mereka bilang, oh bagus ngana itu bagus. Ngana so berusaha yang terbaik sebagai seorang pemimpin. Tetapi di hadapan Tuhan itu satu kesalahan. Di hadapan Tuhan itu tidak benar. Kadang-kala dalam torang hidup, torang seperti itu tanpa torang sadari. Kadang-kala torang berpikir, oh apa yang saya lakukan itu so betul. Tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Mari torang mau belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Dan karena ketidaktaatan Saul, maka Allah mengutus Daud. Tuhan bilang sama Samuel, kamu harus pergi ke rumah Isai. Saya sudah tidak berkenan kepada Saul. Firman Tuhan katakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Pada waktu Saul membuat korban bakaran kepada Tuhan, ternyata apa yang dia lakukan salah. Sehingga Samuel katakan, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Jadi lebih baik dengar-dengaran. Firman Tuhan bilang, lebih baik orang dengar-dengaran daripada korban. Orang bisa saja memberikan korban buat Tuhan. Orang bisa saja datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja. Tapi apakah orang dengar-dengaran sama Tuhan? Apakah orang hidup taat sama Tuhan? Itu yang paling utama. Itu yang paling utama di dalam kehidupan kita, untuk kita hidup taat di hadapan Tuhan. Karena ketidaktaatan Raja Saul, anugerah itu diambil. Karena ketidaktaatan Saul, kesempatan untuk menjadi seorang raja itu diambil, dibatalkan, dan digantikan oleh Daud. Daud yang hidupnya taat, hidupnya setia, hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan mau orang berhidup, walaupun banyak masalah yang orang hadapi, walaupun banyak persoalan yang orang sedang alami, orang tetap mau hidup taat sama Tuhan. Saya sambil baca firman Tuhan, saya berpikir begini, timbul dalam hati saya, dalam pikiran saya, kenapa
sudah beberapa minggu ini torang firman Tuhan datang terus dalam kehidupan torang untuk torang taat, torang menjaga tuh kekudusan hidup, torang menjaga torang hidup ini supaya benar-benar hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya ini firman Tuhan bukan datang sekedar, tetapi firman Tuhan mengajak torang, mau sampaikan pada torang untuk supaya torang hidup taat kepada Tuhan. Torang mau melihat mujizat Tuhan terjadi, torang mau melihat rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Yang perlu torang lakukan, torang hidup taat sama Tuhan. Torang hidup mendengarkan suara Tuhan, torang hidup melakukan firman Tuhan tanpa kita berbantah-bantah, tanpa kita mengeluh. Apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau, mari torang sama-sama lakukan. Supaya apa? Supaya torang melihat, merasakan, menikmati yang namanya rancangan Tuhan yang baik, menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang dilakukan oleh Saul yang menyakitkan hati Tuhan sehingga membuat Tuhan menolak dia. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kehidupan Raja Saul ketika dia berperang, ketika dia melihat musuh-musuh dia dalam keadaan takut. Masyarakat atau prajurit-prajuritnya sudah lari ketakutan, sehingga dia merasa, oh, saya harus memberikan persembahan, melakukan korban ini. Tetapi itu hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itu sesuatu hal yang melanggar. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Saul sebagai seorang raja. Kenapa Tuhan lihat Saul tidak taat? Karena ketika mereka berperang melawan orang Amalek, Raja Saul ini Tuhan sudah sampaikan semua, baik raja, baik rakyat, mulai dari yang besar sampai yang kecil, bahkan sampai kepada hewan-hewan harus ditumpas, harus dihabiskan semua. Kenapa Tuhan suruh harus dihabiskan, harus ditumpas habis? Karena orang Amalek ini merupakan penghalang bagi bangsa Israel untuk masuk di dalam kehendaknya Tuhan. Mereka merupakan sesuatu yang membuat banyak orang menentang Tuhan. Makanya Tuhan bilang harus ditumpaskan, harus dihabiskan semua. Tetapi Raja Saul, ini kesalahan yang kedua yang dilakukan Saul. Dia lihat, aduh, dorang harta banyak, torang tangkap Jo tu DP raja, mar jangan dibunuh. Dan itu yang dilakukan Saul. Juga ternak-ternaknya yang gemuk-gemuk, yang kurus-kurus biar Jo tumpas, habiskan. Tetapi yang gemuk-gemuk jangan. Itu yang dilakukan Saul. Dan itu salah satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu hal yang menentang hati Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Kadang-kadang dalam orang hidup, orang pikir, aduh sayang ini sayang ini. Rupa Raja Saul, dia bilang ini gemuk-gemuk, ini hewan ini. Sayang kalau dibunuh, sayang kalau dibiarkan begitu saja. Kalau torang mau masak, torang makan enak. Jadi boleh saya bilang Raja Saul dia tidak melakukan firman Tuhan karena keinginan daging. Dia tidak melakukan firman Tuhan karena suap, harta benda. Semua itu berbicara tentang keinginan dunia, berbicara tentang keinginan daging. Dan itu yang dilakukan
dilakukan oleh Saul, sehingga Tuhan menolak dia. Saul tidak lagi berkenan di hati Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, mari torang hidup taat kepada Tuhan. Torang jangan melawan Tuhan. Kalau torang melihat sesuatu yang baik, mungkin saat ini torang dalam kesulitan, mungkin saat ini torang masih dalam keadaan yang sulit, tetapi kalau torang terus melakukan firman Tuhan, maka kesulitan itu akan hilang, kesulitan itu akan pergi, dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang torang terima, yang torang rasakan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Salah satu kehidupan Samson. Samson dia dari masih di dalam kandungan, Tuhan bilang dia adalah nasir Allah. Dia adalah hamba Allah. Dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Samson dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan Samson karena ketaatan orang tuanya melakukan firman Tuhan, ketaatan Samson, dia mendapat sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Kekuatan Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tetapi Tuhan bilang, jangan kamu menyentuh yang najis. Tetapi karena pada satu waktu dia berkelahi dengan singa, dan singa itu mati, dan ternyata di singa itu, di mulut singa itu ada madu. Pada waktu dia mau lewat, dia lihat ada madu. Dia ambil madu itu. Sementara Tuhan bilang jangan menyentuh yang najis. Bangkai itu adalah hal yang najis. Samson dia mengambil dan memakannya. Dan itu satu kesalahan di hadapan Tuhan. Madu berbicara tentang yang manis. Kadangkala dosa itu berbau manis, menggiurkan torang, menarik perhatian torang. Tetapi saya mau sampaikan, mari torang mau tetap hidup di dalam ketetapan Tuhan. Jangan torang terpengaruh dengan hal-hal yang kelihatannya manis, tetapi membawa kepada kebinasaan. Dunia ini sedang menuju pada kebinasaan. Dunia ini banyak menawarkan hal-hal yang manis kelihatannya, hal-hal yang enak kelihatannya. Tetapi itu hanya akan membawa kita pada kebinasaan. Baru tadi malam ada orang kirim video sama saya di WA, kirim bagaimana kehidupan manusia di akhir zaman. Kalau torang tidak hati-hati, torang akan terjerumus. Kenapa saya katakan torang akan terjerumus? Orang semakin malas untuk bekerja, semakin malas untuk bekerja, tetapi maunya hidup kaya, maunya hidup punya uang yang banyak. Dan di video itu saya lihat manusia itu dia dikendalikan, pikirannya dikendalikan. Jadi yang bekerja, dan itu akan terjadi kalau torang tidak hati-hati, torang tidak taat kepada Tuhan, bisa saja torang ikut terpengaruh. Jadi di dalam video itu ditunjuk bahwa yang bekerja hanyalah robot yang bekerja. Semua dikerjakan oleh robot. Bahkan torang mau belanja, mungkin sekarang sudah mulai, tapi belum masih baru mulai. Belanja sudah perlu pakai uang cash, sudah perlu pakai kartu, so pakai chip taruh di kepala. Nah, kita cuma suruh saya mau ini, barang diantar, langsung diantar sama robot. Pembayaran cuma lewat orang di pikiran. Dan itu tanpa orang sadar. Itu yang firman Tuhan katakan, pekerjaan antikris. Nah,
sudah mulai nyata sekarang. Jadi orang mesti hati-hati, orang mesti hidup taat kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Supaya apa? Supaya orang tidak terjerumus. Saudara, Samson karena ketidaktaatannya hidupnya binasa, hidupnya menderita. Tetapi ada banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang dalam kehidupan mereka mau hidup taat kepada Tuhan. Sehingga dengan ketaatan mereka menikmati kebaikan Tuhan. Yosua ketika Allah suruh dia, kamu harus menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Yosua taat, dia melakukan firman Tuhan. Waktu Tuhan suruh, waktu Musa suruh, Yosua dan Kaleb, kamu harus pergi, lihat tuh orang Amalek, putul nak orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang tidak dapat dikalahkan. Karena sesuai dengan penyampaian dari saksi-saksi sebelumnya, orang tidak bisa dikalahkan. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan, sehingga mereka membawakan saksi. Memang betul orang Amalek itu dompe badan tinggi besar, tetapi kalau Tuhan bersama dengan orang pasti bisa. Dan ternyata mereka mengalami kemenangan sampai mereka menduduki tanah Kanaan. Mereka ada di dalam perjanjian Tuhan. Mereka hidup di dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan, melimpah susu dan madu. Artinya tidak ada kekurangan orang-orang yang hidup berharap kepada Tuhan. Biarpun ada banyak masalah, tetapi berkat Tuhan juga mengalir dalam kehidupan orang yang percaya. Dan itu bukan hanya terjadi kepada bangsa Israel. Seorang panglima besar, Naaman, waktu dia sakit kusta. Kalau zaman sekarang mungkin sakit kusta so ada DP obat. Zaman dulu belum ada DP obat. Dan kalau yang namanya sakit kusta, mereka harus diasingkan, tidak ada obat. Dan kalaupun dia sembuh, itu hanya kemurahan Tuhan. Waktu Naaman sakit, dia ingat, oh di sana ada nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia suruh, dia tidak datang sendiri, dia suruh orang pergi pipa Nabi Elia. Tanyakan sama dia, kita ini mau sembuh enggak? Nabi Elia dia tidak langsung bilang, oh sini kita mau doakan kamu sembuh. Nabi Elia bilang apa? Kamu harus pergi ke sungai Yordan. Kamu harus mandi di sana 7 kali. Sebagai seorang panglima besar, bisa saja dia bilang, emangnya lu siapa? Betul enggak? Emangnya kamu siapa? Kamu sembarangan perintah-perintah pak kita. Tetapi Naaman dia mau hidup taat. Walaupun kalau orang mau baca firman Tuhan, Naaman bilang, emangnya enggak ada sungai yang lain? Sungai Yordan itu kan kotor. Masih ada banyak sungai-sungai lain. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun Naaman dia taat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Elia itu berasal dari Tuhan. Dia pergi, waktu 1 kali dia celupkan DP badan belum sembuh, 2 kali belum sembuh, 3 kali juga belum sembuh. Tapi Tuhan bilang, Elia bilang harus 7 kali. Tenggelamkan. Jadi 6 kali belum lagi. Tetapi pada ke-7 kali, sekali dia berdiri, dia sudah sembuh. Jadi ketaatan akan mendatangkan kesembuhan dalam hidup kita. Ketaatan akan mendatangkan kemenangan bagi hidup kita. Kehidupan bangsa Israel pada waktu mereka berperang merebut kota Yeriko, Tuhan bilang kamu harus berkeliling selama 7 hari, kamu harus berkeliling supaya kamu bisa menang, supaya kamu bisa melihat Tuhan bekerja.
Waktu hari pertama mereka keliling 1 kali, hari kedua mereka keliling 1 kali, dan pada hari yang terakhir, hari yang ke-7, Tuhan bilang bukan cuma 1 kali mau dikeliling, tetapi kamu harus keliling selama 7 kali. Jadi 1 kali mereka keliling, 2 kali mereka keliling, sampai ke-7 kali keliling. Waktu trompet berbunyi mereka bersorak, tembok Yerikho itu roboh. Dan sejarah menuliskan bahwa robohnya itu bukan roboh karena ditolak, bukan roboh karena dipukul sama palu martelu. Robohnya itu robohnya keluar. Jadi sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang di luar nalar kita, itu yang dikerjakan Tuhan bagi kehidupan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang hidup belajar taat kepada Tuhan. Karena ketaatan akan menarik perhatian Tuhan terhadap hidup kita. Ketaatan akan menarik kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ketaatan akan mendatangkan mujizat-mujizat di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya rindu, mari orang semua yang ada pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan terus membawa orang pada ketaatan. Biarpun ada banyak yang orang alami dalam hidup ini, orang mau terus belajar hidup taat kepada Tuhan, mau belajar melakukan firman Tuhan. Biar orang bilang begini begitu, orang tetap taat lakukan firman Tuhan. Karena datang waktunya ketaatan kita akan menghasilkan buah yang menyenangkan, buah yang membuat kita ternyata hidup dengan Tuhan, hidup taat sama Tuhan ternyata seperti ini. Ada sesuatu yang orang tidak pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Mari kita semua mau belajar hidup taat. Kalau saat ini orang masih ada dalam proses hidup yang mungkin kadang-kala membuat orang sudah berdaya, membuat Tuhan bagaimana ini, tetapi saya mau mengajar, mari orang tetap hidup taat kepada Tuhan. Orang tetap mau melakukan firman Tuhan, dan ketika datang waktunya, orang akan melihat pembelaan Tuhan. Orang hidup tidak bagi-bagi terus. Ada satu waktu Tuhan mengangkat orang kehidupan, Tuhan menolong orang kehidupan. Tidak selamanya orang menderita, tetapi ada waktunya orang akan menikmati yang namanya sukacita, yang namanya damai sejahtera, yang namanya berkat dalam kehidupan kita. Kita sehat, kita kuat, kita gagah, kita boleh bekerja, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh memuliakan Tuhan. Itu adalah anugerah dari setiap ketaatan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sama-sama orang bangkit berdiri dan orang akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Penyertaan Tuhan, kita nyanyikan pujian Tuhan. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagi, sama-sama kita bangkit berdiri, penyertaanmu Tuhan. Ya bagiku, hadirmu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bawa hidup kami terus hidup taat kepada-Mu Tuhan. Bawa hidup kami terus melakukan firman Tuhan. Kami bukan hanya memberikan korban untuk Tuhan, tetapi kami mendengar serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga yang baik Tuhan kerjakan bagi kami semua yang ada. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu terus bertumbuh, firman Tuhan itu terus berkarya dalam kehidupan kami semua yang ada, membawa hidup kami dalam kehidupan yang setia, taat dengar-dengaran kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan melayani lewat korban pelayanan kami kepada Tuhan, yang memberikan persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan. Semua ditilik, diberkati dan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan melayani Tuhan lewat korban pelayanan kita kepada Tuhan. Bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia. Yesus akhir datang. Ini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia. Yesus hampir datang. Ini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia. Yesus hampir datang. Ini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia. Yesus hampir datang. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap korban pelayanan saudara. Apa yang saudara lakukan untuk melayani Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita masuk pada pengumuman. Untuk pengumuman ibadah hari Kamis, nanti kasih tahu ya. Jadi nanti kasih tahu hari Kamis mau ibadah di mana, dan hari Kamis saya minta kesediaan Ibu An untuk kebenaran firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari Jumat orang ada doa dan puasa. Hari Minggu orang kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Orang ajak orang pe keluarga, orang pe suami, orang pe istri, anak-anak cucu untuk sama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Orang saling mengajak satu dengan yang lain supaya dalam orang pe kehidupan orang melakukan firman Tuhan. Orang mau belajar taat kepada Tuhan supaya hidup kita senantiasa berkenan di hati Tuhan. Dan sebagai pengumuman tambahan, jadi hari Jumat tuh kaca so antar kamari. Jadi saya sudah hubungi Gembala Jeki, bagaimana kaca so ada, semua so ada.
Dia bilang besok so mulai kerja. Besok mulai kerja, mau bikin tuh DP, mau pasang tuh DP kaca semua. Habis itu mungkin dia mau cat, habis dia cat dia semua langsung pasang. Dan berdoa banyak supaya apa yang menjadi orang kerinduan semua boleh terjadi, tentunya oleh penyertaan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Kalau so ada pintu, so ada jendela, semua mulai saya bersih tuh di sini. Mana tahu so nak lama gembala semua tinggal di sini. Kalau gembala pikir-pikir kalau masih di rumah sana, bukan tuh rumah sana bagus sekali. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, dari dulu saya punya kerinduan. Saya selalu bilang waktu gembala masih hidup, biar cuma pondok kecil-kecil, kalau orang di gereja, orang berhubungan dengan Tuhan lebih intim lagi. Karena apa? Kalau orang di gereja ada waktunya orang mau berdoa, orang mau hubungan dengan Tuhan. Seperti ini. Kalau dulu waktu almarhum masih ada, kalau saya sama dia ngobrol-ngobrol, mari coba orang berdoa. Saya sama gembala datang di sini berdoa. Biar tengah malam kalau orang kerinduan ada, orang datang berdoa. Tetapi semenjak gembala tidak ada, saya kadang-kala rindu sekali. Tapi Tuhan, masa tengah malam kita mau baca sendiri? Nanti orang lihat, orang bilang apa tuh? Tuh gembala perempuan baca sendiri kan tidak enak tuh. Nanti orang semua pikiran yang lain-lain. Tapi kalau saya di sini mau tengah malam, mau subuh, mau siang, mau sore, pokoknya ketika orang duduk di kaki Tuhan, orang datang pada Tuhan. Tidak ada lagi tuh mau bilang, oh nanti orang mau baca cerita agak begini, orang mau pikiran begini, enggak. Itu yang jadi kerinduan sekali. Jadi biarpun mungkin belum selesai, untuk mau selesai 100%, berharap mesti selesai 100%. Tetapi untuk 100% orang mengikuti sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi akan lebih baik lagi kalau di sini biar cuman mau berlutut berdoa di kaki Tuhan. Saya rasa akan lebih bebas, akan lebih punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan saudara. Dan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup akhir ibadah kita pada pagi ini. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita sama-sama berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan boleh berikan lagi bagi kami. Kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami terima dalam ibadah saat hari ini benar-benar membawa hidup kami lebih lagi dekat dengan Tuhan, membawa hidup kami lebih mengandalkan Tuhan, dan belajar hidup taat setia kepadamu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat pembelaan, penyertaan
Tuhan. Dalam ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai di penghujung ini kami boleh melihat penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus berkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan yang daripadamu Tuhan. Berkati setiap kehadiran kami, baik oh Tuhan keluarga Pelea Luatania, sesaat ada bersama-sama, keluarga Bahi Mewengkang, Ibu Tres ada bersama-sama. Begitu juga Tuhan dengan Ibu Janda, oh Tuhan, Ibu Betsy, begitu juga dengan Bapak Buang, Tuhan boleh bersama-sama, kami boleh memuji memuliakan Engkau. Yakinlah kami berkat kasih setia Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan kami keluarga hamba-Mu Tuhan, dalam apa yang kami berikan untuk Tuhan, memberikan waktu kami untuk memuji memuliakan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, apapun yang menjadi rencana-rencana kami ke depan, baik menyangkut keluarga kami, menyangkut anak cucu kami, menyangkut seluruh aspek hidup kami, pekerjaan, usaha, mata pencarian kami, dibukakan jalan Tuhan, dibukakan berkat-berkat Tuhan mengalir, melimpah atas kehidupan kami, kesehatan, kekuatan kami diberkati oleh Tuhan. Umat-umat-Mu yang lain yang tidak bersama-sama, kami tetap berdoa buat mereka. Tuhan tolong hidup mereka, berikan mereka kesadaran, berikan mereka waktu untuk mau hidup taat setia kepadamu Tuhan, untuk setia beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, sehingga di ibadah-ibadah yang akan datang mereka boleh bersama-sama, kami boleh bersatu hati, bergandeng tangan, memuji, memuliakan, mengagungkan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk Engkau Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Seiring tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, membawa berkat rahmat yang daripada Allah, membawa penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang membela, menyertai kehidupan saya dan saudara, menyertai kehidupan rumah tangga saya dan saudara, memberkati kehidupan kami semua yang ada. Diberkatilah seluruh aspek hidup kami, diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami dari hari ini, besok, selanjutnya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kami tetap hidup di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari